Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami, saat ini kami menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan, ketika Tuhan berkenan untuk berikan waktu bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Oleh karena itu, berkatilah ibadah kami di rumah kami masing-masing ini, mulai dari awal hingga akhirnya nanti semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan dari Tuhan Allah semata. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita muji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama dan bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita
yang dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21 yang demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah hukum kasih dari Tuhan, dan bercermin melalui hukum kasih ini, marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita. Demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudaraku, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 yang demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Marilah bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322, bait yang ketiga dan bait yang kelima, Terang Matahari. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami,
saat ini kami datang kepadamu memohon berkat pertolongan daripadamu, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diubahkan seturut dengan firman-Mu. Kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami hayati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengumuli tema khotbah yaitu jangan takut. Nah Bapak Ibu, saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi berbagai macam penderitaan, godaan dan tantangan dalam kehidupan, kadangkala kita merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Pernahkah saudara-saudara merasakan khawatir dan takut dalam hidup ini? Saya rasa kita semua pernah merasakannya. Dan penyebabnya bisa berbagai macam. Mulai dari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, sakit, penyakit, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir dan takut itu juga pernah dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam perikop kita saat ini diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Demikian pula Yesus menyuruh orang banyak untuk segera pulang. Pada malam itu,
Yesus ingin menyendiri di atas bukit untuk berdoa. Dan setelah beberapa saat berlayar, beberapa mil jauhnya, perahu para murid diterpa oleh angin sakal dan diombang-ambingkan oleh gelombang. Para murid harus menghadapi angin sakal dan gelombang itu tanpa kehadiran Yesus. Nah, apa itu angin sakal, Bapak Ibu? Angin sakal adalah angin yang bertiup berlawanan arah dengan laju suatu benda. Sehingga dalam peristiwa ini, laju perahu yang dinaiki oleh para murid mengalami terpaan angin yang kencang dan gelombang air yang begitu hebat. Tentunya hal ini membuat para murid khawatir dan merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Kepada siapa lagi mereka akan minta tolong, karena Tuhan Yesus pada saat itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Nah, peristiwa ini tentunya berbeda dengan apa yang terjadi pada saat Yesus meredakan angin ribut di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Pada saat itu Yesus berada bersama-sama dengan para murid di dalam perahu. Tetapi dalam peristiwa ini, Yesus tidak ada bersama-sama dengan para murid saat menghadapi angin sakal tersebut. Nah, sepertinya mereka pun harus mengalami suasana genting itu dalam waktu yang lumayan lama. Karena dalam perikop ini dicatat baru kira-kira pukul 3 malam atau 3 subuh, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Di ayat yang ke-25. Nah, dalam suasana yang genting itu pun para murid menjadi bertambah takut ketika mereka melihat ada sosok yang berjalan di atas air mendekati mereka. Saat itu mereka mengira bahwa itu adalah hantu, sehingga mereka pun berteriak-teriak ketakutan. Nah, melihat respon para murid seperti itu, Yesus pun segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, Bapak Ibu, Saudara, anakku yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini adalah ketika para murid sedang dalam kondisi yang panik, khawatir dan juga takut, mereka tidak dapat mengenali Yesus lagi. Bahkan mereka mengira bahwa Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Oleh karena itu, pertama kali Yesus menyuruh mereka untuk tenang. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika menghadapi situasi yang genting, diperlukan hati dan pikiran yang tenang supaya dapat berpikir dengan jernih. Kekhawatiran dan ketakutan juga seringkali menghalangi mata hati kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang ingin menolong kita dalam menghadapi situasi genting dalam hidup kita. Nah, perkataan Yesus selanjutnya, "Ini aku, jangan takut." Perkataan ini ingin menunjukkan tentang kehadiran Yesus yang sebenarnya mereka tunggu-tunggu untuk menolong mereka. Melalui perkataan ini, Yesus pun ingin menegaskan bahwa Dialah Yesus, guru mereka, bukan hantu seperti yang mereka kira. Perkataan Yesus ini pun juga menunjukkan kasih Tuhan Yesus yang mau menolong dan hadir di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Ketika Yesus hadir dalam kegentingan yang dihadapi oleh para murid, seharusnya itu membuat para murid menjadi tenang dan tidak takut lagi menghadapi angin sakal itu. Tetapi sepertinya para murid yang diwakili oleh Petrus belum percaya sepenuhnya akan perkataan Yesus itu.
Petrus pun ingin sebuah bukti dengan berkata, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus pun merespon permintaan Petrus dan berkata, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Akan tetapi, ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Melalui peristiwa ini, kita diperlihatkan kembali akan kekurang percayaan para murid kepada Yesus. Walaupun Yesus sudah hadir di dekat mereka, tetapi mereka masih terfokus pada angin sakal yang menjadi sumber permasalahan yang mereka hadapi saat itu. Dengan kata lain, mereka lebih berfokus pada sumber permasalahan daripada berfokus pada sumber pertolongan mereka. Hal inilah yang membuat mereka tetap merasakan ketakutan. Saudara-saudaraku, selanjutnya ketika Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus pun segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini menunjukkan tentang kasih Yesus yang mau mendengar seruan umatnya yang minta tolong. Dan pertolongan Yesus itu pun tepat pada waktunya. Tetapi pada saat yang sama, perkataan Yesus ini merupakan sindiran kepada para murid yang pada saat itu masih dalam kebimbangan. Mereka adalah orang percaya yang masih kurang percaya. Perkataan Yesus ini pun juga dapat ditujukan kepada kita semua sebagai orang percaya, tetapi yang kadangkala juga kurang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi di Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Yesus Kristus berjalan di atas air ini, kita semua sebagai orang percaya diajak untuk memfokuskan diri pada sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan pada permasalahan yang sedang kita hadapi. Angin sakal yang kita hadapi bisa saja memang kencang dan gelombangnya mengombang-ambingkan kehidupan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus lebih besar kuasanya sehingga angin sakal pun takluk di hadapannya. Hal inilah yang akan membuat kita tidak lagi khawatir dan takut dalam menjalani hidup kita sehari-hari dengan berbagai macam godaan dan tantangannya. Misalnya pada saat ini ketika kita sedang dalam masa pandemi virus corona, janganlah takut pada virus corona. Tetapi bukan berarti kita boleh menganggap bahwa virus corona itu tidak berbahaya dan tidak ada. Virus corona itu ada dan berbahaya, tetapi kita harus berani menghadapinya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan sebenarnya telah menolong kita dengan memberikan hikmat kepada kita tentang kelemahan virus corona ini dan bagaimana cara menghadapinya, yaitu dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama, kita juga mendisiplinkan diri untuk melakukan pola hidup yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Yaitu pakailah masker dengan benar jika keluar rumah dan bertemu dengan orang lain. Jaga jarak dengan orang lain. Tidak berjabat tangan dan cipika-cipiki.
rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, tidak memegang bagian mata, hidung, dan mulut. Demikian pula juga harus menjaga pola makan yang sehat dan istirahat yang cukup untuk meningkatkan daya imun tubuh kita. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan kita saat ini. Dan janganlah takut, sebab Tuhan Yesus senantiasa hadir dan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah dan ingatlah, Tuhan Yesuslah sumber kehidupan dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu teduh sejenak, dan nanti kita akhiri dengan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh cinta kasih dan senantiasa mendengar setiap seruan doa kami. Engkau juga Allah yang senantiasa akan menolong kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan yang berikan semangat kepada kami semua untuk kami tidak takut dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang juga senantiasa menolong kami di saat kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Kami pun percaya bahwa Allah yang akan senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk dapat melawan akan penyebaran virus corona pada saat ini. Ketika kami merasakan dan melihat penyebaran virus corona semakin meningkat di daerah kami dan juga di beberapa daerah yang lain, kiranya Allah yang juga mengingatkan kami semua dan memampukan kami semua untuk mendisiplinkan diri di dalam menjalankan pola hidup yang sehat, yang bersih,
sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami Tuhan mampukan untuk dapat menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya, untuk mulai mendisiplinkan diri kami dengan baik, karena apa yang kami lakukan nanti itu pun berdampak dalam kehidupan kami bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami dan mampukan kami untuk dapat menjalankan kehidupan kami dengan lebih baik, dengan lebih bijaksana, terlebih di masa-masa sulit seperti saat ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan juga menolong kami ketika kami juga harus menjalani setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong kami dengan segala pergumulan dan kesulitan yang harus kami jalani. Kiranya hikmat Tuhan menyertai kami dan mampukan kami untuk tidak takut dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Tetapi kami pun pada saat yang sama terus memohon pertolongan dari Tuhan, percaya kepada Kristus Yesus yang menjadi sumber pertolongan kami, sehingga kami pada saatnya Tuhan boleh lepaskan dan mampukan untuk mengatasi segala permasalahan kehidupan kami. Demikian pula kami menyerahkan Tuhan kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan tuntun dan sertai supaya kami tetap terus dalam kondisi yang baik, keluarga kami terus penuh dengan cinta kasih. Demikian pula keluarga kami pun boleh mencerminkan kasih Allah dan berbagi kasih kepada sesama kami yang membutuhkan. Tuhan berkati supaya melalui keluarga kami, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kami menyerahkan setiap orang tua di dalam mendampingi, mendidik anak-anaknya. Tuhan terus tambahkan hikmat dan pengertian. Demikian pula Kau berkati anak-anak di dalam masa-masa studinya. Tuhan juga berkati dengan menyesuaikan diri dengan kondisi situasi saat ini. Demikian pula Engkau yang mampukan setiap anak-anak untuk dapat menghormati dan menghargai orang tua. Tuhan tuntun dan sertai supaya anak-anak-Mu ini dapat tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula Engkau menyertai kami semua, gereja-Mu, GKJ Kebumen dan juga seluruh gereja-gereja yang saat ini terus bergumul dengan kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat dan juga ketika harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi virus corona saat ini. Tuhan kiranya mampukan setiap pejabat-pejabat gerejawi untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang menjadi berkat bagi kehidupan bersama, dan Tuhan Allah yang terus menambahkan hikmat kepada kami semua. Sehingga melalui kehidupan bergereja, nama Tuhan boleh dimuliakan dan kami pun boleh menjadi seorang berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati dan menolong bangsa kami untuk dapat keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi secara khusus pada saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan kiranya menolong mereka dan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami yang semuanya kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pertolongan kami, menjadi sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Adapun nats sebagai dasar persembahan ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10
yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kita burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita perhaturkan persembahan kita bagi Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, pada kesempatan yang berbahagia dan indah ini, kami menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang berupa uang. Persembahan yang kami ambil dari berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Namun kami hanya mampu menghaturkan persembahan sebagian kecil dari berkat-Mu itu. Walaupun demikian Tuhan, kiranya persembahan kami Tuhan terima, Tuhan sucikan, agar persembahan ini bermanfaat bagi jemaat Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Selanjutnya Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, baik pikiran, tenaga, serta jiwa raga kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang dapat nampak bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam menghaturkan persembahan ini terdapat cacat, celah dan dosa kami. Selanjutnya Tuhan, kami hanya menyerahkan sepenuhnya persembahan ini hanya dalam tangan kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami terima, kami dengar, sungguh menguatkan iman percaya kami. Karena seluruh doa dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440, bait pertama dan bait yang kedua.
di badai topan dunia. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhanlah perlindunganmu, niscaya takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk tidak takut dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam godaan dan tantangannya. Dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa akan menolong dan menyertai kita semua. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus